dia on. Nah, seperti ini harusnya. Nah, untuk UPS sudah bisa nyala on. Ini adalah UPS dari Kehuatek, yang mana UPS ini kapasitasnya itu adalah 3000 VA atau 3 kVA. Untuk UPS saya matikan dulu karena sangat berisik, dan karena sangat berisik jadi akan mengganggu suara yang akan kita bahas nantinya tentang UPS Kehuatek, yang mana UPS ini 3 kVA alias 2700 watt maksimal load yang bisa ditarik. Nah, ini dia. Buat banget pokoknya. Untuk pertama kali UPS ini hadir itu saya dapatkan secara bekas, second. Tetapi kondisinya barangnya itu istimewa, dan untuk UPS ini dengan baterai bawaannya ini ya, itu bisa membackup 200 watt beban selama 46 menit di komputer saya sendiri, seperti itu. Nah, untuk si kardusnya ini dia. Ada tinggal satu unit yang ada kardusnya seperti ini, gede banget ya, gede banget seperti ini, marem banget. Ini kardusnya masih ada, dan saya masih punya 2 lagi. Nah, ngomong-ngomong untuk UPS ini yang paling istimewa itu adalah AVR-nya atau stabilizernya, atau orang bilang automatic voltage regulator, alias input dari PLN terus diregulasi di otomatis atau diadjust secara otomatis, outputnya akan tetap 220 terus ya, paling turunnya nggak nyampe 10% dari si 220 nya itu ya. Istimewa, coba lihat, input 220 tetapi outputnya 220, tetap stabil. Kita akan turunin lagi si tegangan inputnya, misalkan ya, ini simulasinya saya akan turunkan menjadi 180 aja lah, langsung ke 180 volt untuk inputnya. Terus 180 volt turun listriknya parah, outputnya tetap di 220, kan bagus sekali, istimewa toh. Nah ini dilihat di sini, outputnya tetap sama di 220. Kita cek dulu untuk inputnya di sini. Nah, ini tertera inputnya itu 180 volt, sama persis dengan yang ada di meteran volt ini. Kita akan turunin lagi sampai seberapakah si UPS ini akan on baterai atau backup baterai, alias dia nggak bisa charging. Turunin kita pelan-pelan aja ke 175, oke, 173. UPS masih bisa charging, alias dia tidak membackup dirinya sendiri, alias masih bisa ini. Coba lihat, dia masih bisa dari PLN menuju ke inverter dan ke bebannya, masih sanggup. Wah, istimewa banget Pol. Lanjut ke 170 volt. Oke, masuk lagi ke 170. Nah, 170 volt dia masih turunin lagi sedikit. Nah, 170 volt si UPS masih aman, masih bisa tetap nyala, dan voltasenya tetap stabil di 220. Istimewa, ini outputnya ya. Nah, oke. Outputnya tetap sama 220. Coba lihat kita inputnya di sini 170 volt. Istimewa, dia masih bisa charging. Terus berapa sih sampai dia mati? 165 coba. 167 oke. 166 oke. 165 volt oke, masih bisa charging, masih bisa bypass maksud saya. Ya, dari PLN dia masih bisa bypass ke beban, jadi masih istimewa ini UPS-nya, walaupun ditendang sama voltase yang sangat drop seperti ini. Dan voltase tetap sama, outputnya 220 volt, istimewa. Input 163, outputnya 220. Wah, marme pol. Kita turunin lagi seberapakah sampai mati.
160. Coba lihat. Oke, 158,157. Outputnya 220 masih UPS masih jalan. Kita turunin lagi coba sampai dan 150,1 150 masih juga aman UPS-nya. Jian marme. Padahal tegangan kayak gini masih bisa menyetabilkan ke 220 volt. Turunin lagi sampai dah apa ini error, tidak bisa baca. Oke, 149 masih oke, marem. Marem itu ini errornya nggak bisa baca ini frekuensinya. Coba lihat frekuensinya di sini 49,8. Oke, masih normal. Inputnya 147 masih bisa nyala. 146 frekuensinya oke, masih normal di sini, tapi alatnya nggak bisa deteksi frekuensi. Kita turunin lagi. Nggak bisa. Oke, inputnya berapa tadi? Input, coba inputnya 146. 143, 142 masih bisa on, masih bisa charging. 136 loh istimewa pol sampai dia mati. Ini ya mati, alatnya nggak bisa deteksi tegangan karena dia kerjanya di 220. Alat multi ini 220 outputnya. Inputnya tadi berapa ya di sini? Coba lihat, inputnya 128 volt, dia masih bisa. Lihat, 128 volt VAC listrik PLN, dia masih bisa up sampai 220 volt. Orang marem edan. Astaga. Oke, kita naikkan lagi. Oke, voltasenya menjadi, coba lihat, masih error. 155. Nah, ini masih naik. Hebat. Oke, misalkan saya listriknya naik ya, langsung tinggi 200. Coba lihat tuh. Ini listrik turun, terus ini di outputnya, input output ya. Kita lihat, misalkan waktu tegangan listrik PLN itu turun secara mendadak seperti ini ya. Oke, 185 ke 200. Coba lihat tuh. Turun 176, tak naik lagi ke 224. Outputnya tetap stabil di 220 tanpa berkedip sama sekali. Perhatian ini, lihat loh ya, naik lagi voltasenya listriknya. Anggapnya listrik di rumah kalian tuh kayak gini, turun seperti ini, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Outputnya tetap sama di 220. UPS ini stabilisernya jamin banget sih, pol cakep, istimewa banget. Pokoknya sudah saya tes dengan Mas JG Audio atau Mas Pras dari Demak seperti ini. Sedikit overload. Tapi pertama tak tuh. C52, 54, 60, hop sih. 61, 60%. Oke, 60% berarti 1600. 1600 buat. Oke, bentar. Output. Adun iki. Idun ki rolikur iki, medun rolikur. Panasan? Oh, panas iki pasnya ono nonton. Oh, jadi nggo power kuat deh, Mas. Power pro iki 2500 watt. Jadi murni ya. Kuat ini kok ini, masya Allah. Gila kuat ini kok ini. Ya. Kira baing-baing omah yo suwadis ini.
500 sampai 12. Tukang rakitnya guys, Gak. tukang rakitnya. Sadung iki gasne. Wis adem gas wani. Sampai piro ta maksimalnya dia jeglek ngek ngono sampai piro? 12%. Aku pengen delok maksimalnya tok. Tekan sudah piro lho. 33, 34, 35, 40, 43, 45, 55 hub, 55 enggak kena sudah jal. Si. Oke 55, 57, 60 hub. Oke nyanda enggak kena sedikit jal. Sampai jelek muni perang persen ya. 61, 62, 63, 66 hub sih. Ya output engko berubah masalah rasa didelok iki. Nah, dari ki output yo langsung gak kene 68 69 sithik neh 70 7G enggak neh itu papat itu 6 itu 8 itu 80 hop 82%. Oh bener lah Pak. Langsung deh. Wes bener. Mon yo itu mana sangkaan. Iya. Ben nek emang merespon seperti apa? Responnya kayak Jadi, apa? Yo. Itu kakek. Kedun sak vol. Wah, apik men. Kita dibentak pol ya. Bentak pirang 2000 watt temen iki. Sampai muni kan 2000 watt tuh iki. Urung teka. Oh, nek yo nek lebih ning invertermu. Inverter KO, ngebun inverter berarti gede berarti 2000 kan. 19. Iya. Channel. Iya lah. Tadi. Ini sak volt tok. Iya sak volt 0, ya. 0,1%. Iya. Sengkak nget Tetap ada dropnya cuman suwite pol. 0, Iya 0,1 lho. 19. Sampai bengung kae. Nah, berarti gede berarti iki. Wasem. APR-nya marem berarti 17. 3% paling dhuwur. Sampai 11 kita. Dan 211 mungkin. Ora sampai 200 0, ora sampai. Syukuran. Emang tapi apik. Nah, untuk beban yang saya pakai itu di powernya itu adalah 2500 watt RMS dan ditarik beban hampir ya 82% dan 82% dari kapasitas 2700 watt itu ketemu di atas 2000 watt. Nah, AVR-nya hanya turun drop alias outputnya turun drop itu hanya 10 volt AC outputnya. Jadi listrik berapapun inputnya dia akan tetap siami. Apapun itu. Untuk listriknya si UPS ini misalkan ya, listrik kita tuh naik turun di bawah 200 bahkan di bawah 170 volt. Outputnya akan tetap 220 volt sesuai keinginan kita. Karena untuk si UPS ini ya, untuk outputnya kita bisa men-settingnya di parameternya di LCD ini. Di LCD-nya ini kita bisa men-settingnya itu outputnya ada kalau nggak salah 4. 1 208 volt, terus kedua 220 volt, terus yang ketiga itu 230 volt, dan yang terakhir itu 240 volt outputnya. Walaupun inputnya di Indonesia misalkan ya rata-rata kan pastinya ya 220 volt, tapi outputnya kita bisa men-settingnya 4 tipe ya tadi ya, 4 tipe tadi outputnya. Kan istimewa ya, tergantung pemakaian kita lah. Misalkan kita buat server di kantor ya, rata-rata server buatan Eropa itu harus memakai regulasinya itu 230 volt AC. Tapi kalau Indonesia ya rata-rata ya 220 volt. Ya, ada spesifikasi khusus yang diharapkan akan memaksimalkan si PC servernya harus menggunakan 220 atau 230 volt.
Nah, UPS ini kalian bisa mengubah dari 220 ke settingan perangkat kalian sendiri sesuai keinginan, spesifikasi yang diinginkan. Nah, kita akan membahas lagi fitur-fitur yang ada di dalam parameter LCD ini. Yang pertama itu adalah ada input voltase AC, input frekuensi, input voltase baterai, dan suhu baterai yang ada di dalam UPS ini. Nah, ngomong-ngomong untuk UPS ini kategorinya termasuk yang 72 volt DC, alias sistemnya 72 volt, yang mana di dalam UPS ini ada 6 buah baterai. Dan kapasitas baterainya itu 12 volt 7 ampere kali 6 buah. Dan agak boros kalau misalkan ada beberapa yang rusak dan kalian harus mengganti semuanya. Keenamnya memang harus keenamnya ya, kalau misalkan baterainya itu rusak memang harus ganti semuanya biar voltasenya merata dan tidak timpang salah satu di baterainya. Oke, kalau kalian mau mengupgrade si UPS ini ke yang lebih gede ya, misalkan ya mau yang lebih gede durasi jamnya, meskipun watt kita tarik di PC biasa ya, PC editing, PC gaming itu sekitar 200 watt. Terus pengen yang lama, kan tadi untuk bawaannya ini kan sekitar 46 menit. Kalau pengen yang berjam-jam ya ganti baterai yang 45 ampere atau 100 ampere pun dikali 6 itu bisa akan berjam-jam. Nah, tetapi untuk charging si UPS ini hanya 60 watt saja. Ya, 60 watt ya cukuplah. Berarti kalau 60 watt dibagi 6 baterai, berarti tiap baterainya itu memakan sekitar 10 watt. Jadi agak lama. Mungkin kalau baterai bawaan seperti ini bisa sampai 6 jam untuk full charge-nya. Dan si UPS ini maksimal voltase charging itu hanya 82,2 volt DC. Dan setelah kalau misalkan sudah full mau ke mode backup di baterai, misalnya PLN mati ya, mode baterai dia akan langsung turun ke sekitar 74 volt. Itu kalau baterainya sehat. Tapi kalau baterai nggak sehat, dia akan langsung drop ke 68 atau di bawah 70 volt DC. Itu dia. Ada tipe-tipenya. Kalau baterai rusak, dia akan berbunyi alarm. Jadi sensor yang ada di sini, UPS ini itu bagus banget. Mau overload ada alarm, terus untuk stabilizer misalkan kekurangan ya ada alarm, baterai jelek ya ada alarm. Jadi semua akan diindikasikan di dalam tampilan si LCD-nya ini nanti. Ada banyak semuanya yang ada di sini. Terus masalah chargingnya tadi, untuk chargingnya kan 60 watt, sekitar 62 watt kalau nggak salah, lebih tepatnya. Terus kalau dia sudah full charging alias penuh secara 80% dari kapasitas baterainya, UPS ini kalau nggak ketancap si listrik, dia akan benar-benar berhenti. Kipasnya pun akan berhenti, nggak nyala sama sekali. Walaupun kalian nyalain, dia kipasnya akan berhenti. Jadi saat itu juga dia hanya, atau kalau kita tancepin ke listrik, misalkan chargingnya udah penuh ya, dia hanya memakan 10 watt saja. Berarti istimewa banget. Si UPS ini hanya memakan 10 watt. Jadi jatahnya dia hanya 10 watt saja. Nggak banyak-banyak lah, karena komponen yang sebanyak ini cuman butuh 10 watt. Jadi enteng. Untuk UPS kayak Huatek ini akan memanfaatkan benar-benar berapa ya? Mungkin ya hampir 100% dikurangi sedikit ya. Load atau inti dari isi di UPS. Maksudnya, jadi semua kapasitas energi yang ada di baterai akan difokuskan ke outputnya. Si UPS hanya memakan sedikit jatahnya. Berarti UPS ini nggak banyak-banyak lah untuk jatah atau alias korupsinya, atau nggak banyak-banyak. Enaknya di situ. Nah, 10 watt kalau keadaan sudah full charge gitu. Oke, kita mulai dari awal dulu. Untuk si UPS bahannya hampir 100% itu dari besi semuanya. Bagian depannya itu terbuat dari grill plastik. Nah, plastiknya ini ada rongga-rongga banyak udara, yang mana si UPS ini nanti akan nyedot udara segar masuk dari depan dan keluar dari belakang. Ada 2 buah kipas yang akan berputar mengeluarkan hawa panasnya. Nah, ngomong-ngomong, di bagian belakangnya ada 3 buah colokan universal untuk colokan listrik di
lokal Indonesia, dan ada berbagai banyak macam ada USB-nya, ada RS232, dan ada resetter listrik dan juga port untuk si listrik PLN kita. Nah, berbedanya gini, waktu ada perbedaan ya. Dari awal itu saya mendapatkan si UPS ini colokannya itu seperti ini. Kalau kalian mau lihat colokannya seperti ini, kelihatan enggak ya Mas? Nah, colokannya itu seperti ini. Nah, colokannya awalnya itu seperti ini. Kalau lihat ini aja deh. Kita kok rewet, bingung amat. Nah, untuk awal, untuk colokannya itu seperti ini. Pertama kali ini adalah port kabel untuk Amerika. Dan yang satunya ini universal, biasanya buat Indonesia lah. Kalian pasti tahu ya. Kalau yang seperti ini, colokannya listriknya itu untuk colokan PC kelas Indonesia lokal kita ya. Banyak dicari di marketplace. Tapi kalau yang seperti ini, itu akan susah nyarinya. Nah, saya mengakalnya sendiri membuat yang versinya yang ini. Perbedaan kabelnya memang gede ya. Ya pastilah. Kalau memang kalian butuh untuk UPS di server, kalian harus memakai yang ini aja. Misalnya kalau power gede ya, nyedot di atas 2000 wattan, ya pakai yang ini. Kabelnya ini tuh yang gede ini itu 1,5 mili kawatnya. Terus kalau yang bawaannya yang saya modif ini, dia menggunakan kabel 0,75. Ada juga yang 1, sih ya. Cari yang 1, kalau memang beban komputer kalian itu gede. Misalkan ada 1000 watt ke atas, amannya pakai yang original. Walaupun 0,75 kalau asli tembaga original kabelnya, ya tetap aman, ditarik 2000 watt pun nggak apa-apa, nggak panas kok. Nah, ini dia. Saya cuma merubahnya ini aja. Dari awal seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Tadi kan memakai baterai second selama 46 menit. Dan setelah saya memakai baterai yang baru pun, walaupun mereknya kurang begitu bagus ya, harga yang murah, dia hanya mentok di 200 watt load beban itu sekitar hampir 1 jam sampai alarm berbunyi. Bukan sampai habis ya, sampai mati ya, tetapi sampai alarm berbunyi itu cuma selisih sekitar 10 menit saja. UPS ini memakai baterai baru dan baterai bekasnya. Kan istimewa banget, jos toh. Saya akan menyalakan, yaitu kalau nyalain cuman sedetik ini aja, dia nanti akan segera mati lagi. Nah, seperti ini dia akan mati. Tetapi masih kalau misalkan kita mau nyalain si UPS ini dengan lama, colokan yang mau inverternya lama, beda, nekannya harus yang lama untuk power on. Tapi kalau cuma ditancepin si kabel powernya aja, dia akan charging. Nah, ini ada seperti ini kondisinya. Ini gambarnya ini ada seperti ini, gambar sinus, terus masuk ke dalam baterai. Itu artinya dia sedang charging ke baterai. Tetapi karena baterainya tadi sudah penuh, mesinnya mati. Dalam keadaan mati ini, dia cuma mengambil beban di listrik itu sekitar 10 watt. Tok, irit poltron. UPS ini enggak boros-boros amat, karena untuk UPS ini dia sistemnya HF atau high frequency, tetapi dia sudah memakai sinus alias sudah mengadopsi pure sine wave, yang mana pure sine wave itu kondisinya atau gelombangnya di outputnya akan sama persis dengan miliknya PLN. Jadi aman, mau kalian menggunakan kompor listrik atau pemanas air, itu semuanya akan aman. Contohnya ini juga, aku pun sudah memakainya si Teko. Nah, saya mencoba Teko ini sekitar 800 watt, gede banget, narik 800 watt. Jadi mau buat kopi pun akan langsung cepet panas. Nah, dan UPS ini nggak masalah karena dia sudah PSW alias pure sine wave, outputnya sama persis dengan PLN. Oke, aman. Lanjut lagi untuk parameter yang lain. Kalau kita menyalakan atau menekan tombol yang lama, nah dia akan nyala inverternya. Nanti akan ditunjukkan seperti ini, ada dia tetap charging, terus ada gambar garis menuju ke tengah. Ini tengah ada gambar kecil slash, terus sama apa ini ya, titik-titik, itu alias itu icon voltase DC.
terus yang bagian slash bawah itu sinus kayak listrik, simbol listrik. Terus dia lanjut ke bagian atas ini kayak bar wifi ini, itu alias bebannya. Nah, itu beban seperti itu. Nah, ada parameter lagi, misalkan ini kan udah kerja ini inverternya. Kalau ada tombol seperti ini dari listrik ngecas, terus listrik lanjut lagi ke tengah, ini namanya inverter bekerja. Tapi kalau kita matiin off, nah ini ada gambar seperti ini, dari PLN tetap ngecas, terus dari PLN dia naik ke atas ini gambarnya ada titik cuman melengkung yang di atas ya, ada tengahan terus melengkung ke atas, terus bablas nyampe ke beban sini, itu artinya dia bypass dari listrik PLN menuju ke beban, itu tidak usah melewati si UPS alias inverternya, dia tidur pakai listrik ke PLN ya, seperti itu. Ada fungsinya seperti itu ya. Nah, kita akan melihat fungsi-fungsi yang di sini. Ini ada outputnya ya, ada output di hertz, terus ada output ini persentase beban wattnya. Di UPS ini hanya ada persentase load beban, nggak ada wattnya, nggak kelihatan. Nah, ini input 218 volt untuk listrik saya di rumah ini 218 volt, bagus. Lanjut lagi, inputnya masih 48,8 Hz, itu juga toleransi yang bagus, karena untuk frekuensi listrik yang bagus itu 50 Hz di Indonesia. Nah, paling kurang lebih ya toleransi ya kurang dari 5% itu ya. Terus lanjut lagi ada input. Nah, input di sini adalah inputnya baterai, voltase kalau dia udah full itu 82, rata-rata 82 itu udah full mentok. Kalau kurang dari ini rata-rata mungkin ada yang jomplang voltase dari salah satu baterainya. Nah, terus temperatur. Ini temperatur untuk baterai 26 derajat aman ya. Jadi nggak ada alarm. Outputnya 200 berapa 18. Nah, banyak sekali. Inputnya juga 218. Seperti ini. Nah, gitu aja untuk review dari UPS merek Huatek. Ini bagus sekali, 3 kVA. Oke, sampai ketemu di review UPS yang lainnya. Salam.